Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Posisi mantan Presiden Joko Widodo makin terpojok setelah Yusuf Kala, nih mantan wakil presidennya, bongkar-bongkar bahwa dialah yang membawa Jokowi ke Jakarta dan secara tidak langsung menjadikannya sebagai presiden. Nah, kini giliran politisi PDIP yang ikut membongkar jejak lama Joko Widodo. PDI Perjuangan sudah tutup buku dengan Pak Jokowi, sudah dipecat, tidak mau lagi membahas dan dikaitkan dengan Jokowi. Itu kata politisi Guntur Romli hari Senin 20 April. Ini saya bacanya di CNN Indonesia. Guntur Romli melihat pernyataan Yusuf Kala itu menjilatkan bahwa Jokowi selama ini memang banyak berkhianat terhadap orang-orang yang berperan dalam karir politiknya. Bukan hanya terhadap PDIP, namun juga orang-orang lain di luar partai. Dari Bu Mega, Pak JK, Mas Hasto Kristianto, Mas Ganjar Pranowo, Mas Pramono Anung, Bu Risma, Pak Andika Perkasa, Mas Efek Rudi, Pak Ahok, juga PDI Perjuangan, kata Guntur Romli. Tidak hanya ke orang-orang PDI Perjuangan, juga kepada Pak Anies Baswedan dan Pak Tom Lembong yang semuanya pernah membantu Joko Widodo. Mengapa nama-nama ini yang disodorkan oleh Guntur Romli? Tentu menarik kalau kita bahas ya satu persatu. Dengan Ibu Megawati. Kalau dengan Ibu Megawati jelas sekali ya. Kenapa? Karena Ibu Megawati ini kan memang orang yang membesarkan Joko Widodo. Dia ini sebelumnya dikenal sebagai pengusaha mebel di kota Solo, dan kemudian dia bisa maju menjadi calon wali kota Surakarta atau kota Solo itu ketika itu didukung oleh Megawati ya dari PDIP. Periode pertama tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2005 ya Pak Jokowi ini pertama kali maju menjadi wali kota Solo dan terpilih untuk periode pertama. Kemudian pada tahun 2010 kan dia maju lagi menjadi wali kota Solo berdampingan dengan Efek Rudi. Efek Rudi ini adalah ketua DPC PDIP kota Solo, dan tetapi dia tidak menyelesaikan masa jabatannya ya, karena dia kemudian pada tahun 2012 itu kan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Disitulah peran Yusuf Kala itu ada ya di situ, karena menurut klaimnya Yusuf Kala dia yang meminta agar Joko Widodo itu maju ke Pilkada DKI Jakarta. Nah, coba kita simak lagi pernyataan dari Yusuf Kala ya. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya untuk Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDIP. Ah, jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau jadilah gubernur. Itu pun saya, ya, kasih saya. Sehingga waktu waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia datang ke rumah ucapan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Woi, tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Jangan macam-macam itu. Hoax itu bahwa saya yang bantu, saya yang bawa. Memang, ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang buat gubernur. Nah, setelah itu pada tahun 2014 kan Joko Widodo itu maju ke Pilpres ya.
Walaupun sebelumnya ketika masih jadi gubernur DKI Jakarta dia selalu menyatakan copres saya nggak mikir, copres begitu ya, survei. Ketika ditanya oleh wartawan bahwa kan surveinya sangat tinggi, dia bilang dia nggak percaya survei begitu kata Joko Widodo. Nah disinilah kemudian itu beririsan antara peran Yusuf Kala dengan perannya Ibu Megawati. Nah coba kita simak dulu ya pernyataan kembali dari Pak Yusuf Kala. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman, jangan, nanti rusak negeri ini. Nah, tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau take kalau saya tidak wakilnya. Kenapa saya mesti wakil? Karena Pak JK yang paling berpengalaman, bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang kampung waktu dia pulang ke Makassar. Ibu Mega bilang jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau take kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya. Agar dampingi. Karena beliau tidak ada pengalaman. Dia coba. Minta maaf ya. Kasih tahu semua itu. Buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan. Begitu pulang diumumkan menang, datang langsung ke Mega, langsung ke. Ada ceritanya. Kenapa saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong, jangan Pak Yusuf, saya tidak mau take kalau bukan Pak Yusuf yang diwakili. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta wapres. Tidak pernah. Jadi orang kenapa tiba-tiba wapres? Iya karena bahaya negeri ini kalau dia sudah dipilih. Jadi saya orang Golkar, bayangkan orang Golkar tapi oleh PDIP mencalonkan saya wakil, bukan karena partai, hanya karena perlu dibantu jauh ini, perlu didampingi. Kalau tidak rusak negeri ini, itu pendapat Ibu Mega. Bayangkan Ibu Mega itu, dia mencalonkan, dia mengatur, tapi dia hanya hati. Ibu Mega luar biasa, orang paling demokratis. Mengatur ya. Saya mau pulang ke Makassar, jangan dulu pulang. Oh itu. Bantu ini. Aduh, bagaimana kita ngurus perusahaan? Jadi, ya akhirnya oke lah. Jadi, waktu pertama saya tidak pernah ketemu, walaupun saya bawa ke Jakarta. Saya membawa ke Jakarta. Saya tanya semua orang, tanya ini dekat di Solo. Nah, saya datang sama dia, Pak Jokowi, ini Ibu Mega minta saya dampingi Bapak. Jadi saya mau kenapa Ibu Mega tidak mau tanda tangan kalau bukan saya. Saya juga terkejut kenapa begini. Tapi ya, saya demi negara saya kerjakan. Demi negara. Bukan demi Jokowi, demi negara saya kerjakan. Nah di sini clear ya, memang JK tidak mengklaim langsung bahwa dia yang menjadikan Jokowi itu sebagai presiden, tetapi ada peran dia di situ dan ada peran Ibu Megawati. Ibu Megawati mau menandatangani SK pencalonan Jokowi itu hanya kalau didampingi oleh Pak Yusuf Kala gitu ya, karena
katanya Pak Yusuf Kala itu yang sudah lebih berpengalaman dan bisa membimbing Pak Jokowi. Dari sini saja kan memang terlihat bagaimana peran Pak Yusuf Kala, meskipun memang kalau pernyataan bahwa dia yang menjadikan presiden Pak Jokowi itu nggak tepat betul, tapi dia punya peran besar. Setidaknya logikanya pertama, ketika dia meyakinkan Ibu Megawati untuk menjadi gubernur, karena tanpa menjadi gubernur nggak mungkin Joko Widodo itu bisa menjadi presiden. Logikanya Pak Yusuf Kala itu seperti itu. Nah, ini ada soal yang menarik pada Pilkada DKI Jakarta. Pada waktu itu sebenarnya suami Ibu Megawati, yakni Halo sobat politik, senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua di tengah hiruk pikuk dinamika politik tanah air yang semakin memanas. Hari ini kita akan membedah sebuah narasi besar yang sedang menjadi perbincangan hangat, yaitu pengakuan belak-belakan dari mantan Presiden Yusuf Kala dan pernyataan keras dari politisi PDIP Perjuangan. Sebelum kita lanjut, silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Yang merupakan inti daripada cuplikan video ini adalah, sobat politik, tahukah Anda bahwa ada peran besar JK di balik karir politik Joko Widodo? JK secara terang-terangan mengungkap dialah yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk menjadi gubernur. Bahkan Ibu Megawati awalnya sempat ragu sebelum akhirnya setuju mengusung Jokowi dengan syarat didampingin oleh JK yang dianggap lebih berpengalaman demi menjaga kestabilan negara. Yang kedua, namun apa yang terjadi sekarang? PDI Perjuangan melalui politisinya Guntur Romli secara gamblang menyebutkan deretan nama-nama yang dianggap telah dikhianati oleh jejak politik Jokowi, mulai dari Ibu Mega, Pak JK, Mas Hasto, hingga Mas Ganjar dan Pak Anies Baswedan. Narasi ini muncul setelah hubungan mereka kian meruncing. Yang ketiga, tidak hanya soal dukungan politik, tensi makin tinggi karena isu ijazah yang kembali mencuat. JK secara terbuka mendorong agar persoalan ini segera diselesaikan dengan menunjukkan bukti autentik agar tidak memecah belah bangsa. Di sisi lain, kubu pendukung Jokowi melihat ini sebagai serangan pribadi yang tidak mendasar. Kini publik disuguhi drama politik yang luar biasa, di mana para mentor masa lalu kini berada di seberang jalan. Apakah ini murni perbedaan prinsip demi negara, ataukah sekedar dinamika kekuasaan yang biasa terjadi? Teman-teman, bagaimana menurut kalian semua? Apakah ini adalah merupakan akhir daripada perjuangan-perjuangan daripada kabar-kabar buruk daripada kepalsuan ijazah? Tuliskan pendapat cerdas kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap update dengan analisis politik tajam lainnya. Kita tidak lupa juga membacakan pendapat-pendapat daripada teman-teman kita netizen yang telah memberikan pendapat tentang cuplikan video ini. Bongkarlah politik setan, kartu as dibuka, dari saudara kita Febio Esther. Teman-teman, saudara kita Mikhael juga mengucapkan bongkar juga utang Caplin ke Bank Negara sebesar 30 T. Teman kita Berlisim Manungkali mengucapkan, hei Kala Jeki, rakyat sudah tahu yang membawa Pak Jokowi ke Jakarta adalah Pak Prabowo, melainkan Pak Hasim adik Pak Prabowo. Teman kita Seneneng juga mengucapkan yang benar jadi pengkhianat negara Megawati. Teman kita juga Z Parenunsa
memberikan pendapat manusia-manusia yang tak tahu berterima kasih. Nah, teman-teman, inilah pendapat daripada teman-teman kita netizen, dan jangan lupa berikan pendapat teman-teman juga supaya kita bisa bersama-sama dan sebagai langkah kita untuk melangkah dan mengawal politik di masa yang akan datang.